Kalau Tuhan Maha Adil, kenapa masih ada neraka kekal buat orang baik yang gak beriman? Oke, pertanyaan ini tuh ibarat nanya, kenapa orang yang nyetir mobil mewah tanpa SIM tetap kena tilang, padahal dia nggak nabrak siapa-siapa? Well, karena dalam aturan lalu lintas, punya SIM itu bukan soal kamu nabrak atau enggak, tapi soal kamu tunduk dan paham sistem hukum yang ada. Sama halnya dengan konsep keadilan Tuhan. Buat banyak agama, terutama Islam, iman itu bukan cuma status keyakinan, tapi bentuk pengakuan bahwa manusia hidup di bawah aturan Tuhan, dan aturannya nggak cuma soal berbuat baik tapi juga soal mengenal dan mengakui siapa dia. Pertama, apa itu keadilan versi Tuhan? Nah, kita sering mikir adil itu sama dengan semua orang dapat yang sama, padahal adil itu memberikan sesuatu sesuai porsinya. Kalau kita lihat dari Al-Quran, Allah bilang dalam surat An-Nahl ayat 118, wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun, yang artinya, dan kami tidak menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi konsep neraka bukan Tuhan lagi marah-marah terus nyemplungin orang, tapi itu adalah konsekuensi dari pilihan bebas manusia. Kayak kamu ngotot masuk ruangan yang ada tulisan dilarang masuk, terus kamu nyalahin pemilik gedung karena ruangan itu ternyata berbahaya. Tapi gimana kalau dia orang baik? Nah, pertanyaan ini valid banget. Banyak yang ngerasa orang yang berbuat baik tanpa iman itu harusnya tetap masuk surga, tapi berbuat baik dan tunduk pada Tuhan itu dua hal yang berbeda. Ibaratnya gini, kamu kerja full time di kantor Google, tapi kamu lakuin semua kerjaan Microsoft. Ya, walaupun kamu kerja keras, kamu nggak bisa minta gaji ke Google kan? Nah, dalam Islam, amal baik tanpa iman disebutkan bisa punya value terbatas di dunia, seperti dihargai secara sosial, dihormati, dan sebagainya. Tapi buat masuk ke dalam sistem reward afterlife yang berlaku, ya kontrak keimanan dulu. Terus, kenapa harus kekal? Bukannya itu kejam? Nah, kekekalan neraka adalah refleksi dari pilihan hati yang membandel sampai akhir hayat, bukan cuma karena dosa sekali dua kali, kayak yang dijelaskan oleh William Lane Craig, seorang filsuf teologi kontemporer, dalam bukunya yang berjudul On God Defending Your Faith with Reason and Precision, bahwasannya penderitaan kekal bukan karena dosa sementara, tapi karena penolakan terus-menerus terhadap Tuhan sampai ajal menjemput. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 pun dijelaskan bahwasanya pintu tobat itu dibuka lebar banget, bahkan sampai detik terakhir hidup. Tapi kalau sampai mati masih bilang aku nggak butuh Tuhan, ya Tuhan pun menghargai pilihan itu, dan itu bagian dari keadilan. Kamu bebas milih, tapi kamu juga harus bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, gimana dengan yang belum pernah dengar tentang Tuhan atau Islam? Nah, ini menarik. Islam itu juga nggak ngejudge asal-asalan. Ada konsep namanya ahlu fatrah, yaitu orang-orang yang nggak pernah sampai dakwah padanya, atau yang hidup di tempat terpencil tanpa akses ke informasi keimanan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi pernah bilang bahwa orang seperti ini bakal diuji secara khusus oleh Allah di akhirat. Jadi, don't worry, keadilan Tuhan itu bukan adil versi manusia yang terbatas wawasan dan emosinya, tapi adil versi yang tahu segalanya tentang kita, masa lalu kita, niat kita, keterbatasan kita, bahkan isi hati kita yang paling dalam. Kesimpulannya adalah Tuhan bukan sekedar hakim, dia juga sutradara yang ngerti kenapa tiap karakter ada di tempatnya. Dan neraka itu bukan hukuman karena beda agama, tapi lebih kayak akhir dari jalan panjang pilihan yang secara sadar dijalanin seseorang dengan segala peringatan yang udah dikasih. Nah, Tuhan itu bukan gak adil, tapi mungkin kita yang belum paham sepenuhnya definisi keadilan versi dia. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.